Wahai para dosen Indonesia, kerabat saya, kolega saya dosen Indonesia, apa kabar? Semoga senantiasa sehat ya, bahagia, sejahtera dalam suasana COVID pandemi 19 seperti ini, tapi kita tetap produktif gitu. Nah, satu hal, apakah Anda semua mau menjadi guru besar? Tentu sebagai seorang dosen, tentu impiannya menjadi guru besar ya. Menjadi seorang profesor. Nah, apa kira-kira yang harus disiapkan? Simak terus sampai akhir. Selamat datang di kampus kita Viewpoint, channel yang membahas tentang karir, tips, inspirasi dosen Indonesia. Saya di sini berbagi, tidak bermaksud untuk menggurui. Nah, kembali pada pertanyaan awal tadi. Sebagai dosen, maukah Anda menjadi guru besar? Ataukah impian Anda sebagai dosen itu menjadi guru besar atau tidak? Wah, guru besar itu susah, sulit ya. Sangat birokratis. Waduh, ribet deh pokoknya. Oke. Banyak sekali pertanyaan tentang seputar menjadi guru besar. Nah, tapi saya ingin sampaikan ya, sharing di sini. Yang pertama, tentu sebagai seorang dosen, mari kita kedepankan niat kita, motivasi kita bahwa sebagai pendidik ya, hargai profesi kita hingga menjadi guru besar. Jadi cita-citakan memang menjadi dosen itu, kalau kita menghargai profesi kita sampai puncak menjadi guru besar gitu. Untuk itu tentu perlu ya diusahakan. Tapi pertama yang penting luruskan dulu niatnya ya, motivasinya jelas ya. Kalau motivasinya cuma jadi dosen untuk part time ya, untuk kemudian ya pokoknya saya cuma mau sharing aja, berbagi, saya utama kerjaan saya sebagai bisnis ya, entrepreneur. Wah, saya mungkin juga pekerja sosial yang lain, atau saya YouTuber jadi nggak perlu jadi profesor ya, dari YouTube banyak dapat duitnya misalnya ya. Oke, apapun ya, niat motivasi Anda, kalau Anda sekarang sudah menjadi dosen, tentunya saya berharap ya, sama-sama dengan saya yuk ya, hargai profesi kita ini sebagai dosen, sehingga kita pelan-pelan ya, atau juga ada jalur cepatkah, tapi goalsnya udah jelas, kita setting bahwa nanti suatu saat kita menjadi guru besar. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua adalah kita memantaskan diri. Memantaskan diri untuk suatu saat nanti menjadi guru besar. Kalau kita memantaskan diri, artinya kita melakukan persiapan-persiapan menuju seorang guru besar nanti. Apa saja? Wah, banyak sekali ya. Tentu yang bersifat substansi keilmuan, tentu kita terus menggali keilmuan kita, atau juga ya bidang kita. Kalau kita sudah lulus S2 ya, maka kita harus sampai S3 kan. Nah, di bidang S3 itu, nah kita tekuni betul. Setelah S3, bidang yang kita teliti di disertasi kita lanjutkan untuk nanti pengajaran ya, dalam perkuliahan mata kuliah yang kita ajarkan kepada mahasiswa, penelitian yang kita kerjakan, dan kemudian publikasinya. Nah, publikasinya harus sesuai dengan bidang kita. Jangan zigzag gitu ya. Ya. Nah, kalau misalnya nih bidang S3 kita ilmu manajemen ya kan, usahakan nanti dalam pengajaran kita yang terkait dengan manajemen juga. Ya, tentu tidak harus berarti di prodi manajemen ya kan. Nah, atau di fakultas ekonomi, bisnis ya. Tapi juga mungkin ada di fakultas lain kalau kita ditugaskan oleh kampus di mana kita bekerja, mungkin yang penting mata kuliah yang kita ajarkan. Lalu bagaimana publikasinya? Nah, ini penelitian publikasinya juga harus terkait dengan manajemen. Karena manajemen kan luas ya. Nah, tentu di situ coba kita, kalau dibilang nih sekarang, kalau di dikti bilangnya itu linearitas gitu ya. Linearitas yang lebih fleksibel gitu antara S3 kita, mata kuliah yang kita ajarkan atau bidang penugasan kita ya. Dan yang ketiga adalah publikasi kita. Nah, itu yang harus kita jaga gitu ya. Nah, jadi memantaskan diri kita harus siap-siap gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu tentu kita harus berusaha secara konsisten. Wah, usaha konsisten. Ya, kita tahu apa yang kita kerjakan, kebutuhannya seperti apa, ya kita jalankan itu. Ya,
kita buat roadmap. Wah, peta jalan untuk menjadi guru besar. Nah, kalau yang belajar manajemen kan untuk mencapai tujuan, wah harus ada rencana strategis, jangka panjang, menengah, pendek. Jadi guru besar juga bisa begitu. Bahkan saya menyarankan memang begitu. Harus ada perencanaan. Nah, setelah itu usahanya konsisten gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Bertahap seperti apa? Pendidikan misalnya sudah, ya kan? Terus tadi pengajarannya seperti apa, ya kan? Kalau ngajarnya kurang gitu ya, atau kebutuhannya apa untuk mencapai poin-poinnya tuh angka kreditnya, mungkin menulis apa? Menulis buku, ya menulis buku monograf, buku ajar, buku referensi, dah banyak sekali yang bisa dilakukan. Penelitiannya juga begitu. Pengabdian masyarakatnya juga apalagi jangan sampai tertinggal ya di penunjang juga. Nah, itu usaha yang konsisten, terus kemudian ikut dalam komunitas, bersilaturahmi dengan banyak orang, terutama belajar dari para guru besar yang sudah menjadi guru besar ya. Memang route-nya yaitu jalurnya, path-nya itu beda-beda setiap orang ya. Kita nggak bisa ngiriin orang yang udah jadi guru besar di usia muda misalnya, atau udah guru besar menjelang pensiun ya, atau di usia-usia produktifnya gitu ya, 40-50 gitu. Nggak bisa kita irikan. Orang semua punya pola masing-masing, path masing-masing ya kan. Ya itu semua udah kayak takdir juga gitu ya, dari Tuhan yang Maha Kuasa ya. Kita nggak bisa memburu-buru usia muda. Wah, kita pengen cepat jadi guru besar ya. Kalau masanya belum jadi ya, belum ditakdirkan jadi guru besar ya belum gitu ya. Nah, di sisi lain ada orang yang mungkin usahanya biasa-biasa saja gitu ya, tapi kemudian saatnya tiba, sebelum 40 atau bahkan 40 atau 50 tahun dia jadi guru besar. Nah, kita nggak bisa irikan itu. Yang penting kita belajar dari semuanya. Nah, ikutin juga ya workshop tentang karir dosen seperti apa ya. Syarat-syaratnya kan banyak. Yang penting tadi kita serius ya kan, serius untuk menjadi guru besar. Nah, tentu itu ya, banyak sekali hal-hal yang nanti bisa kita diskusikan bersama-sama. Tapi di video ini saya ingin mengajak para dosen Indonesia yang saat ini apakah masih tenaga pengajar, asisten ahli, lektor kepala ya. Itu rules-nya beda-beda, path-nya beda-beda, kita bisa diskusikan di video yang lain. Namun, bagi yang tertarik nih ya, saya ingin mengajak ya, gerakan menuju 1000 profesor untuk Indonesia. Kita tahu profesor itu masih sangat jarang di Indonesia ya. Kalau nggak salah baru sekitar 6.000 orang ya, atau bahkan mungkin sekitar 5.000 lah gitu ya. Nah, tetapi yang lektor kepala itu cukup banyak, puluhan ribu. Lektor juga banyak, puluhan ribu. Nah, sedangkan kebutuhan kita untuk guru besar itu sangat banyak. Nah, untuk itu bagaimana caranya? Silahkan nih para dosen Indonesia, mari kita bangun komunitas di kampus kita Viewpoint ini. Yang tertarik, yang mau bersama-sama bergerak maju untuk menjadi guru besar, ikut gerakan saya ini ya. Ini gerakan menuju ya mencapai 1000 guru besar untuk Indonesia. Itu silahkan tuliskan komentar di sini ya. Kalau memang Anda mau, oke, silahkan tuliskan, Prof, saya mau Prof. Nah, kita akan diskusikan, nanti kita akan buat dalam video-video ini bagaimana caranya. Kalau kita perlu ada workshop, kita ajak juga para guru besar yang lain. Ya, kita berbagi ya untuk kemajuan siapa? Kemajuan Indonesia ya. Indonesia maju kan? Indonesia hebat ya kan? Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sharing pertama saya tentang ajakan, mari para dosen Indonesia wujudkan mimpi menjadi guru besar. Bersama saya Tirta Musitama ya, dalam gerakan meraih 1000 guru besar untuk Indonesia. Sampai ketemu lagi, jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan juga ya, video saya yang lainnya juga ditonton dong. Oke? Thank you, sampai ketemu lagi. Sukses buat Anda semua. Salam sehat selalu.